Dan wakaf ikhtiyari ini, wakaf bagi orang yang faham maksud atau yang ngerti kaidah bahasa Arab, ini dibagi menjadi 5. Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, ada wakaf qabih, dan juga ada wakaf lazim. Kita bahas satu persatu. Apa itu wakaf tam? Tam secara bahasa artinya lengkap. Maksud dari wakaf tam adalah berhenti pada ayat yang sempurna dan juga maknanya sempurna. Tidak ada hubungannya dengan ayat setelahnya, baik secara makna ataupun secara lafaz. Jadi berhenti pada ayat sempurna, maknanya juga sempurna, tidak ada hubungan dengan ayat setelahnya. Biasanya ini di ujung ayat. Dan ayat pertama dengan ayat kedua ini tidak ada hubungan secara lafaz dan juga secara makna, maka disebut tam, lengkap. Contohnya Maliki Yaumiddin, sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sempurna. Tidak ada hubungan makna ataupun hubungan lafaz dengan ayat selanjutnya. Biasanya tandanya seperti ini, seperti tulisan qala. Biasanya terjadi pada ujung-ujung ayat. Makanya wakaf tam ini lebih baik berhenti. Cuman kalau ingin dilanjut atau wasol boleh saja, hanya lebih baik berhenti. Kemudian wakaf kafi. Kafi ini artinya cukup. Maksudnya berhenti pada ayat yang sempurna. Hanya saja ayat tersebut masih ada hubungan makna dengan lafaz setelahnya. Maknanya masih ada hubungan dengan lafaz setelahnya atau ayat selanjutnya. Contohnya, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Kata-kata am lam tunzirhum la yu'minun itu ayat sudah sempurna sebenarnya. Hanya saja ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim, ini masih ada hubungan dengan ayat yang tadi. Atau ayat am lam tundirhum la yu'minun masih ada hubungan dengan khatamallahu ala qulubihim dalam segi makna. Dalam segi lafaz sempurna. Susunan katanya ketika khatamallahu ala qulubihim ini susunan kata yang baru. Tetapi dalam segi makna masih ada hubungannya. Wakaf kafi ini sama saja mau berhenti ataupun mau wasol. Tidak ada yang lebih baik. Kalau ini tadi lebih baik berhenti, wasol boleh. Kalau ini mau berhenti, mau wasol sama saja. Biasanya di dalam Al-Quran ditandai dengan huruf jim. Kemudian yang ketiga wakaf hasan. Hasan artinya baik. Maksudnya wakaf hasan adalah berhenti pada ayat yang maknanya, saya kasih kata di atasnya biar mudah diingat, yang maknanya sempurna. Maknanya sempurna, tapi masih ada hubungan dengan makna dan lafaz setelahnya. Contoh maknanya sempurna seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu udah sempurna maknanya. Tetapi ayatnya itu belum selesai. Belum ayat sempurna, maknanya saja yang sempurna. Masih ada hubungan dengan makna dan lafaz dengan lafaz setelahnya. Jadi dianjurkan dalam wakaf hasan ini diulang beberapa kata sebelumnya. Kalau ayat sempurnanya kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sempurnanya ayat. Kalau sempurnanya makna sampai wa yuqimunas shalah. Karena makna dan lafaznya masih ada hubungan dengan kata setelahnya, maka dianjurkan untuk mengulang beberapa kata. Misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita berhenti di situ. Ulang beberapa kata. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Paham, ikhwan?
Dalam wakaf hasan ini boleh berhenti. Cuman lebih baik wasal. Boleh berhenti, lebih baik wasal. Kalau ini lebih baik berhenti, boleh wasal. Kalau ini boleh berhenti, lebih baik wasal. Kalau berhenti, bagusnya lagi anjuran, bukan wajib. Anjuran untuk mengulang beberapa kata. Karena masih ada hubungan dengan lafaz dan makna setelahnya. Kecuali kalau terjadi di akhir kalimat atau terjadi pada ujung ayat. Contohnya, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Hudal lil muttaqin ini di ujung ayat. Tapi sebenarnya masih ada hubungan makna ataupun lafaz dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka tidak perlu mengulang beberapa kata sebelumnya karena ayatnya sudah sempurna. Tapi kalau terjadi pada ayat yang tidak sempurna seperti tadi wa yuqimunas shalah, maka lebih baik diulang beberapa kata. Mafhum ikhwan? Dan waqaf hasan ini dalam Al-Qur'an biasanya ditandai dengan huruf seperti ini. Seperti huruf shad dan lam. Kemudian yang keempat, waqaf qabih. Qabih artinya buruk. Maksudnya waqaf qabih adalah berhenti pada ayat yang maknanya belum sempurna. Maknanya belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena ada kaitan dengan kata setelahnya. Baik secara makna ataupun secara lafaz. Sehingga akan menimbulkan kesan makna yang salah dan merusak jika berhenti di waqaf yang qabih ini. Contohnya, alhamdulillahi rabb al-alamin. Berhenti di rabb. Itu akan merubah makna kalau berhenti di lafaz tersebut. Makanya waqaf ini dilarang, tidak boleh. Muhammadur Rasulullah, harusnya seperti itu. Ini berhenti Muhammad Rasulullah, nggak boleh. Qabih, buruk, akan merusak makna. Kalau di dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan lam alif. Ingat ya, tadi seperti pembukaan bahwa akan menjadi dosa jika mengerti maknanya dan tahu itu akan merubah maknanya. Jadi ketika lam alif di dalam Al-Quran ketika kita langgar itu sebenarnya tidak berdosa bagi orang awam karena nggak ngerti maknanya. Hanya saja lebih baik ikuti supaya bacaan kita menjadi tartil, mengikuti tanda waqaf. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah yang paling sering. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh, ada lam alif di situnya. Coba cek. Maka jangan berhenti. Kalau ingin disebut bacaan Al-Qur'annya tartil. Tapi karena kita nggak ngerti maksudnya, nggak mengerti penafsirannya, kita bukan ahli dalam kaidah bahasa Arab, berhenti di situ ya nggak berdosa. Hanya saja tidak menjadi tartil bacaan kita. Cuman bagi ahli tafsir, ahli kaidah Arab ini menjadi dosa. Karena apa? Karena tahu maksudnya. Dia ngerti maksudnya, kalau berhenti di situ akan merubah maknanya. Maka ikuti, kalau ada tanda lam alif seperti ini atau la, maka lebih baik jangan berhenti. Terkecuali di akhir ayat atau di ayat yang sempurna. Satu ayat nih, ayat keberapa gitu, ayat 35. Biasanya ada tanda bulat di situ, di atasnya ada lam alif. Kita berhenti di situ nggak masalah karena ujung ayat. Tapi kalau di tengah-tengah, maka ikuti, jangan berhenti kalau ingin bacaan kita tartil. Cuman ingat, tidak berdosa. Nanti banyak sering tuh dalam Al-Fatihah berhenti di an'amta 'alaihim. Padahal ada tanda lam alif. Jangan disalahkan. Ya, karena mungkin bukan ahli tafsir, bukan ahli kaidah bahasa Arab. Sebagian ulama ada yang mengatakan di situ itu adalah ayat ke-6. Sebagian ulama yang mana? Ulama yang mengatakan bahwa bismillah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah itu sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Pasti 7. Yang menganggap itu ayat berarti bismillah tidak dianggap sebagai ayat.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Bagi yang mengatakan bismillah bukan ayat. Tapi karena kita ini mengikuti Imam Hafiz dalam bacaan Al-Qur'annya, maka di situ bukan ayat. Malah ada tanda lam alif, jangan berhenti. Mohon ikhwan, kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Kalau orang berhenti di situ, jangan disalahkan. Kalau kita sudah mengerti, lebih baik jangan berhenti di situ. Paham? Jadi ini wakaf tercela ya, hindari. Kecuali karena darurat, kehabisan nafas, bersin, masuknya kepada wakaf idtirari, terpaksa berhenti, itu nggak masalah. Kemudian yang kelima, wakaf lazim. Lazim itu harus artinya secara bahasa. Maksudnya wakaf lazim itu wakaf yang tidak ada hubungan dengan kata setelahnya, baik makna ataupun lafaz. Maka di sini wakaf lazim ini harus berhenti. Di dalam Al-Quran biasanya ditanya dengan huruf mim. Mimnya yang pendek coraknya, karena kalau mim yang panjang itu iqlab. Berhenti di situ. Tapi seperti pembukaan tadi, tidak ada yang wajib syar'i, wajib berhenti, tidak. Kalau tidak berhenti menjadi dosa, tidak. Ya, hanya saja kalau ingin bacaan kita diangkat tartil, ketika ada tanda mim seperti ini, sebaiknya kita berhenti. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.